adik-adik semua, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Nah adik-adik, di Alkitab menulis bahwa di Israel ada seorang raja bernama Saul. Di awal Raja Saul menjadi raja, Tuhan selalu menyertai dia. Namun sayangnya Raja Saul itu begitu iri hati kepada seorang yang bernama Daud. Yang disebabkan itu karena Daud dipuji-puji oleh orang Israel. Rasa iri hatinya itu membuat Raja Saul ingin menyingkirkan dan mencelakai Daud. Padahal Daud gak punya salah sama sekali. Gibeah itu seru juga. Kau dengar yang mereka nyanyikan? Iya Tuan, puji-pujian. Buka telingamu. Mereka memuji Daud dengan puluhan ribu dan aku hanya ribuan. Dan setelah ini mereka akan menjadikannya raja. Rajaku? Tuan, lebih baik Anda kembali di kesempatan lain. Suasana hati raja sedang kurang baik. Kalau begitu, ambilkan kinorku. Permainanku selalu bisa menenangkan hatinya. Tinggalkan kami. Berkali-kali Raja Saul mencoba untuk mencelakai Daud adik-adik. Bahkan anaknya Raja Saul yang bernama Yonatan pernah membela Daud, bertanya kepada ayahnya, kenapa ayahnya itu mau mencelakai Daud. Tapi bukannya sadar atau menyesal karena sudah diingatkan oleh anaknya, Raja Saul justru malah marah dan menyerang Yonatan dengan tombak dengan maksud untuk membunuhnya. Tapi beruntungnya Yonatan dapat menghindar dengan selamat. Coba deh adik-adik bayangkan, karena iri hati itu membuat Raja Saul tega dengan berniat mencelakakan anaknya sendiri. Oh ya ampun, sedih banget. Dan Raja Saul itu terus mengejar Daud. Hingga suatu saat Daud dan orang-orangnya itu bersembunyi di dalam gua. Kemudian Saul masuk seorang diri ke dalam gua tersebut, di mana ia itu hendak buang air. Terus Saul tuh nggak tahu kalau Daud ada di belakangnya. Lalu apa yang terjadi antara Daud dan Saul? Kita lihat sama-sama.
Dia memotong ujung jubah Saul. Hanya itu, hanya dengan memotong jubahnya, ia membalas Saul. Oh tidak. Kapten, aku tidak mengerti. Saul sedang lengah. Anda bisa... Tidak, aku tidak bisa. Tuhan melarang aku untuk menghabisi tuanku Raja dan menyerang yang diurapinya. Karena Tuhan sendiri yang telah memilihnya. Ia harus membayar apa yang ia lakukan kepada Anda, Kapten. Saul adalah yang diurapi Tuhan. Tidak satu pun kalian boleh melawannya. Tuanku Raja. Daud? Kenapa tuanku percaya perkataan orang yang berkata, aku ingin menyerang tuanku? Hari ini juga tuanku bisa melihat sendiri bahwa itu tidak benar. Karena Tuhan memberikan tuanku kepadaku di dalam gua itu. Beberapa pengikutku memintaku untuk membunuh tuanku, tapi tidak kulakukan. Karena aku tidak akan menyerang raja. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Lihat apa yang kupegang ini. Ini adalah ujung jubah tuanku. Aku memotongnya, tapi aku tidak membunuh tuanku. Ini membuktikan kalau aku tidak bermaksud membunuh tuanku. Dan aku tidak berdosa terhadap tuanku, walaupun tuanku berusaha membunuhku. Tuhan adalah hakim di antara kita. Tuhan mungkin akan menghukum tuanku karena perbuatan tuanku kepadaku. Tapi tidak sekalipun aku akan membunuh tuanku. Lihat deh adik-adik, ternyata Daud itu bisa banget untuk menyerang Saul karena ia selalu dikejar-kejar untuk dicelakai. Namun Daud tidak melakukannya, ia justru melepaskan Saul. Wah. Tapi nggak sampai situ aja adik-adik, Raja Saul itu terus mengejar Daud untuk dibunuh. Namun Tuhan mengasihi Daud dan selalu menyertai Daud. Karena iri hati, maka Tuhan menjauh dari kehidupannya Saul. Dan saat Raja Saul pergi berperang melawan musuh bangsanya, maka saat itu Raja Saul mengalami kekalahan dan ia mati secara mengenaskan. Itulah kenapa kita nggak boleh iri adik-adik. Karena ketika Raja Saul dikuasai rasa iri, ia tega melakukan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Bahkan ia tega mencelakai anaknya sendiri. Wah, adik-adik ternyata iri hati itu nggak enak ya. Jadi kita itu jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan itu maunya kita itu untuk bersyukur. Bersyukur untuk setiap hal kecil yang sudah Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Buat adik-adik semua juga yang mau request nih, Kak, aku mau bahas tentang kisah ini dong atau kisah ini dong. Kalian bisa banget DM ke Superbook Indonesia ya di Instagram, jangan lupa. Terima kasih adik-adik udah menyaksikan semua tentang Alkitab hari ini. Sampai berjumpa di semua tentang Alkitab selanjutnya. Sekarang aku tahu. Bye-bye.